Selanjutnya ini adalah contoh operasi translasi Kisi. Jadi misalkan ini ada atom dari titik sini. Kemudian mau dilakukan operasi translasi, apakah si T1 dan 2 ini benar-benar dua-duanya adalah faktor translasi? Kita lihat dulu nih, si T1 tadi kan persamaannya T itu adalah U1, A1 ditambah U2, A2 ditambah U3, A3 gitu ya. A1, A2, A3 itu sumbunya. Jadi kalau di biasanya kita belajar itu XYZ-nya gitu. Sumbu ininya berarti sama kayak XYZ-nya atau IJK-nya gitu ya. Arah-arahnya. Di sini digambarkan yang dua dimensi berarti hanya ada U1 sama U2. Nggak ada yang A3, jadi ada A1, A2. Kalau di sini digambarkan katanya A1-nya yang ke atas, kemudian A2-nya yang ke kanan gitu ya. Hampir mirip kan ya sama sumbu XY. Cuman biasanya kita mengenalnya X itu ke kanan, Y-nya yang atas gitu. Nah, hampir mirip seperti itu, tapi ini simbolnya diganti jadi A1 sama A2. Kemudian U1, U2 ini adalah bilangan bulatnya. Seberapa jauh dia mengalami translasi. Misalkan ini dia pertama dari titik ini mengalami translasi T1 sampai ke titik sini. Berarti di bagian di bagian A1 itu kan berarti yang vertikal. Berapakah perpindahan dia? Berarti kita lihat aja nih dari titik ini 1, 2, 3 gitu ya. Dapat ngerti kan ya? Maka dia berpindah sejauh 3 satuan ke arah A1. Tapi A1-nya kan tadi harusnya arahnya ke atas nih, sedangkan dia berpindahnya ke bawah. Maka perpindahannya itu jadinya adalah negatif 3. 3 kali tapi ke bawah gitu arahnya. Nggak sama dengan patokannya. Patokannya dia harusnya ke atas katanya yang positifnya. Maka U1-nya adalah negatif 3. Kemudian perpindahan ke arah kanan atau kirinya ada enggak? Ada rupanya. Dari sini kita lihat 1, 2. Jadi dia berpindah ke arah kanan sejauh 2 satuan sampai ujungnya sampai ke sini ya. Maka A2-nya itu bilangan bulatnya atau nilainya adalah 2. Dia berpindah sejauh 2 satuan di arah A2 gitu. Karena ini sudah searah dengan patokannya ya, sama-sama ke kanan jadi nilainya positif. Yang A3-nya 0 karena kita cuma 2 dimensi, maka bagian A3 0. Jadi si T-nya jadi min 3A1 ditambah 2A2. Nah, karena ini semua adalah bilangan bulat, min 3 dan 2 adalah bilangan bulat, jadi T1 ini merupakan vektor translasi. Bagaimana dengan yang T2? Yang T2 ini kan dia pindahnya ke sini ya. Kalau pindah ke situ berarti kita pindahin ke sebelah sini dia titik asli itunya. Jadi turunnya 1, ini setengah nih nggak sampai ke patokan si kisi yang seharusnya. Kisi yang seharusnya berarti yang terdekat ya yang ini ya. Kisi terdekatnya patokannya seharusnya ya yang di bawah tulisan T2 itu atau yang di atas tulisan T2 itu gitu. Tapi ternyata dia ada di antaranya. Jadi perpindahannya hanya 1,5. Karena ke bawah jadi negatif 1,5 nih. Jadi negatif 1,5 ke arah untuk mohon maaf gangguan jaringan sepertinya. Oke, kita lanjutkan tadi jadi dia perpindahannya bagian ini tadi hanya 1,5. Makanya jadi negatif 1,5 A1. Kemudian
Maaf ini. Oke gitu. Jadi si perpindahannya ke bawahnya tuh hanya 1,5. Jadi makanya muncul negatif 1,5. Kemudian ke kanannya juga jadi 1,5. Padahal sebenarnya secara kasat mata sepertinya terlihat seolah-olah 2 ya. Karena dia kan ada di garis, Bu. Sejajar garis. Mana pennya? Ini kan kesannya pindahnya sebenarnya kayak gini ya. 1, 2 gitu ya. Karena sejujurnya gini. Kemudian ke bawah sininya 1,5. Ini negatif 1,5. Yang ini terlihat seperti 2 gitu. Tapi enggak. Kalau dalam translasi Kisi ini enggak dihitung sebagai 2. Jadi bukan 2. Tapi kita hitungnya tetap 1,5. Karena walaupun dia terlihatnya seolah lurus sama ini, tapi karena nggak nyampe juga, nggak nyampe ke sininya, nggak sampai ke atom ke kisi tertentunya, jadi kita anggapnya juga tetap 1,5. Maka U1-nya negatif 1,5, U2-nya 1,5. Sehingga T-nya jadi ini nih. Nah, 1,5 itu kan bukan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan yang nggak pakai koma-koma, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Atau negatif pun juga negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Karena ini bukan bilangan bulat, maka T2 itu bukan vektor translasi. Jadi ini bukan vektor translasi. Sedangkan yang ini adalah vektor translasi. Tuh, karena yang ini tadi perpindahannya bulat. Jadi intinya sebenarnya kalau di translasi Kisi itu suatu titik cuma bisa pindah ke titik lainnya aja. Tuh, dia nggak bisa pindah ke tiba-tiba ke sini, apalagi ke tengah-tengah sini gitu. Ke sini atau ke sini gitu nggak bisa. Suatu titik ini cuma bisa pindah ke titik lainnya. Sini misalkan ke sini, pokoknya yang ke titik-titik yang lainnya aja. Itu operasi vektor translasi Kisi di kristal. Oke, selanjutnya posisi dari sebuah atom. Posisinya ini relatif terhadap titik lattice di mana basis diletakkan adalah. Jadi kalau misalkan ini ngebahas tentang posisi atom J yang relatif terhadap titik lattice itu berarti titik Kisi ya, di mana basis itu diletakkan. Jadi misalkan saya punya ini nih. Ini adalah kisinya. Ini adalah kisinya misalkan. Ini kisi-kisinya nih yang digambarkan sama hitam-hitam ini. Ini kisinya. Ini titik-titik kisinya nih. Di salah satu titik kisi itu diletakkan basis. Basisnya ternyata adalah satu atom bulat besar dengan satu atom kecil yang dihubungkan sama garis ini. Ini ditaruh nih di salah satu titik kisi. Ini titik kisinya tadi ya. Ini basisnya yang saya letakkan. Nah, saya menyebut ini sebagai atom J-nya yang ini. Ini adalah atom J-nya. Atom J-nya. Nah, si atom J ini, posisi atom J ini terhadap titik kisi ini yang disebut sebagai RJ. Jadi, posisi dari sebuah pusat atom J relatif terhadap titik lattice. Jadi, posisi ini terhadap ini nih. Posisi ini terhadap ini itu disebut dengan RJ. Posisinya berarti kalau dalam hal ini berarti XJ dengan YJ. Jadi XJA1 ditambah YJ-A2 ditambah ZJ-A3 kalau dia 3 dimensi. Di mana kalau tadi kan, kalau tadi ininya pakai U ya, U1, U2, U3. Kalau ini pakai XYZ. Kalau tadi U-nya harus bilangan bulat, kalau di sini XYZ-nya itu justru hanya boleh dari 0 sampai
1. Jadi jarak ini sampai ke sini itu nggak harus paling besarnya cuma 1, nggak boleh lebih dari 1. Gitu. Karena kalau dalam yang 3 dimensi berarti di belakang ini tuh nanti ada titik-titik kisi lagi yang lain gitu. Kalau misalkan jaraknya sampai 1, nanti berarti posisi ini justru berhimpitan sama titik kisi yang lainnya gitu. Jadi jaraknya itu justru nggak boleh lebih dari 1 dan nggak boleh kurang dari 0. Nilainya harus 0 sampai 1. Ini kurang dari dan lebih darinya pakai sama dengan ya. Jadi boleh 0, boleh 1, boleh diantaranya, tapi nggak boleh lebih dari 0 atau kurang dari, nggak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 0. Tuh. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke cara primitif dan konvensional? Yang masalah titik itu belum mengerti, Bu. Yang bagian mananya yang mau ditanyakan? Yang itu, Bu, yang titik yang setengah tadi itu menentukan yang translasi atau enggak. Oh, ini. Soalnya tadi jaringan nanya ini, Bu. Nah, intinya kalau kita mau tahu dia translasi atau enggak itu, lihat aja dia pindahnya dari titik hitam, dari ini titik kisi ya, dari titik kisi satu ke titik kisi lain atau enggak gitu. Kalau vektor translasi atau operasi translasi kisi itu harus dari titik yang satu ke titik yang lain. Misalkan dari sini ke sini, maaf, lurus. Maaf, saya nggak bisa bikin garis lurusnya. Misalkan gini gitu ya, ini adalah titik 3 gitu misalkan. Berarti kan dia dari titik ke titik nih ngegambarinnya. Ini dia pindahnya ke arah sumbu A1 atau A2? A1. A1 ya, berarti dia cuma A1-nya aja. A2-nya ada nggak? Pindah ke arah A2-nya ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, berarti kalau A2 ke arah 2-nya nggak ada, berarti kita anggap aja U2-nya langsung sama dengan 0. Nah, U1-nya berapa? U1-nya kita hitung. 1, 2. Berarti 2 kali A1 dia pindahnya. Maka T3-nya, translasi T3-nya adalah 2A1. Tuh. Kemudian misalkan pindahnya dari sini ke mana ya yang gampang? Oh, saya pakai warna lain deh biar kelihatan. Chat pakai warna biru misalkan. Misalkan titiknya saya mulai dari sini nih. Pindahnya ditranslasikan sampai ke titik sini gitu. Nah, ini bisa kita sebut sebagai vektor translasi karena dia pindahnya tadi dari titik ke titik. Pokoknya kalau vektor translasi atau translasi kisi itu operasi translasi kisi harus pindah dari titik kisi yang satu ke titik kisi yang lain. Nggak boleh ngambang gitu, nggak boleh ada di sini, nggak boleh ada di sini tanda panah ujungnya itu. Nah, kayak yang ini kan ada di tengah-tengah nih. Dia kan sebenarnya titik kisinya ada di atas ini sama di bawah yang ini nih. Nah, ini nih ada di tengah-tengah, makanya dia tidak jadi vektor translasi. Tuh, jadi kalau vektor translasi itu nggak boleh pindahnya jadi ke tengah-tengah gini. Nih, misalkan pindah ke tengah-tengah gini, itu nggak bisa. Pokoknya ujungnya harus yang titik hitam juga. Jadi istilahnya nih kalau misalkan ini adalah kayu-kayu, kita cuma bisa masang tali, ngikat tali. Kalau kita ngikatnya di kayu yang satu ini, kemudian kita iketin lagi ke titik kayu yang lain. Kita kan nggak bisa ngikat ke sini nih, karena di sini nggak ada kayu gitu. Nah, jadi faktor translasinya hanya bisa sampai ke yang mana yang ada kayu. Di sini ada, berarti kita talinya bisa diiketin di sini nih. Jadi dia bisa jadi faktor translasi. Nah, kita lihat berapa perpindahannya. Kalau dari sini berarti A1-nya itu kan sejajarnya sama ini ya. Ini ya garisnya ya. Berarti A1-nya berapa sih nilai U1-nya? Kita lihat. 1 kali 2, 3. Jadi 3A1. Kemudian yang arah A2-nya. Arah A2-nya yang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ditambah dengan 5A2.
Oh ya, untuk yang tadi, yang ini, yang contoh yang sebelumnya ini, karena panahnya ke bawah jadinya negatif ya. Negatif 2. Oh, Tuh. Jadi yang dia bikin negatif atau positifnya itu tinggal dilihat aja sesuai sama panah panduannya atau enggak. Gitu. Dia panduannya dikasih panduan biasanya langsung di pojok. Di pojokan gambar atau di bagian gambarnya dikasih panduannya. Kayak contoh yang mana? Oh, gambarnya cuma itu ya. Nah, contoh yang ini aja kan ini ada panduannya nih. Panah A1-nya arahnya ke kanan, A2-nya ke atas. Dan ini A1, A2, A3 itu arahnya nggak saklek ya. Maksudnya nggak yang harus A1 ke kanan, A2 ke atas atau sebaliknya. Jadi kalian ikutin panduan di gambarnya aja. Kalau ini menurut dia A1-nya ke kanan ya kita ikut aja. Yang ke kanan berarti A1, yang ke atas A2. Tuh. Kemudian, sudah mengerti? Sudah cukup dipahami tadi menentukannya? udah, Bu. Kita lanjut ke sel primitif dan sel konvensionalnya. Apa itu sel primitif dan apa itu sel konvensional? Sel primitif itu adalah sel yang memiliki luas atau volume terkecil. Jadi dia luas atau volumenya itu yang paling kecil. Itu yang memiliki satu buah titik isi. Jadi dia volume atau luasan terkecil yang mengandung satu buah titik isi gitu. Jadi kalau misalkan kita punya kisi-kisi kita punya ini kisi titik-titik kisi nih. Nah, mana sih luasan paling kecil? Mana luasan paling kecil yang memiliki satu titik isi gitu. Jadi ini ada metode untuk menentukannya karena kita nggak bisa sembarangan karena ini yang diminta hanya luasan atau volume terkecil. Berarti kalau ini 2 dimensi, kita mau cari yang luasannya paling kecil. Sebenarnya kalau ditanya mengandung satu buah isi, satu buah titik isi, kita bisa aja mengatakan kalau luasan yang ini, Bu, itu cuma punya satu titik isi, Bu. Atau luasan yang ini nih, Bu, itu juga isinya cuma ada satu titik isi loh, Bu. Gitu. Atau luasan yang ini juga isinya cuma satu titik isi loh, Bu. Gitu. Jadi, tapi nggak bisa sesederhana itu ternyata untuk menentukan, untuk memenuhi kriteria memiliki luas atau volume terkecilnya. Tuh, jadi ada aturannya luasannya seperti apa yang terkecil yang dimaksud dan juga volume terkecilnya juga bagaimana. Nah, cara menentukannya biasanya menggunakan paralel epifit. Jadi paralel epifit yang dibentuk oleh sumbu-sumbu, sumbunya tadi A1, A2, A3. Kalau 3 dimensi, kalau 2 dimensi cuma A1, A2. Sel epifit itu harus dibangun dari sisi yang sejajar atau bidangnya dibatasi oleh garis-garis sejajar. Jadi dia harus bentuknya adalah garis-garis sejajar. Kalau ini lingkaran berarti nggak ada garis-garis yang sejajar nih. Karena titik yang di sini nggak ada yang sejajarnya. Tuh. Ini sejajar sih. Yang sini sama sini sejajar, sini sama sini sejajar. Tapi apakah dia memenuhi kriterianya? Nah, kita lihat. Itu yang dimaksud dengan sel primitif. Jadi dia luas atau volumenya terkecil, itu kata kuncinya. Kalau sel konvensional, itu sel yang luas atau volumenya bukan minimum atau bukan paling kecil. Jadi dia enggak minimum dan merupakan dari kelipatan sel primitif. Jadi kalau misalkan ada 2 sel primitif, berarti itu udah masuknya konvensional, bukan lagi primitif. Oke, misalkan ini contoh sel-sel primitif. Yang paling sederhana nih, misalkan sel primitif itu ini. Ini dibentuk sama 2 vektor translasi A1, A2 yang di sini. Berarti di sininya juga kita gambarkan ininya. Nah, bentuknya berarti ini disebut dengan sel primitif. Jadi satu sel
paling kecil yang memuat satu buah titik kisi? Kelihatan nggak nih kalau di sini ada satu buah titik kisi? Menurut kalian ini ada berapa titik kisinya? 4. Ada 4 ya. Terlihatnya seperti 4 ya. Tapi tadi kan sel primitif harusnya cuma punya satu titik kisi, bukan 4. Kenapa di sini jadi terlihat seperti ada 4 gitu? Karena kisi yang kita hitung cuman kisi yang masuk dalam kotak ini aja. Jadi kalau kisi yang kita hitung cuman kisi yang dalam kotak itu, kalau kita gambarnya kita perbesar nih, misalkan ini kisi 1, ini kisi 2, ini kisi satunya, nah, ini kisi 4 ya kisinya ya. Anggap itu bulatnya sama ya, anggap sama besar. Kemudian kita hubungkan dengan 4-4-nya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, di dalam kotak atau sel yang kotak ini kan berarti di sini cuma ada 1/4 nggak yang masuk dalam kotak? Yang bagian ini. Cuman ini doang ya yang masuk dalam kotak ya. Saya warnain. Bagian sini juga cuman ini doang nih yang masuk dalam kotak, 1/4. Ini juga 1/4. Bagian sini juga sama, cuman ada 1/4. Jadi masing-masing cuman memberikan kontribusi di dalam kotak atau sel primitif itu sebesar 1/4 kisi-kisinya. Nggak utuh gitu. Jadi kalau dijumlah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 lagi, total hasilnya jadinya ya 1. Jadi dia memang jadinya hanya mengandung satu kisi. Ini contoh sel primitif. Contoh lainnya ini adalah sel primitif juga nih. Sel primitif yang ini juga begitu sama. Tadi syaratnya kan harus sel paralel epipit atau jejer jenjang. Ya ini juga sebenarnya kan jejer jenjang, cuman jejer jenjangnya nggak miring aja sudutnya. Tapi intinya ada garis yang sejajar. Garis ini sejajar dengan yang sini, yang atas sejajar dengan yang bawah. Di sini juga begitu. Bentuknya sama nih. Di bagian sini hanya sedikit bagian yang masuk ke dalam kotak, sini lebih besar, sini sedikit lagi, sini lebih besar. Tapi intinya kalau kalian pahami bentuk geometri matematika, bentuk dari yang masuk di sebelah sini sama yang sini kalau dijumlahin pasti jadinya setengah. Yang ini sama yang ini juga pasti hasilnya jadi setengah. Setengah sama setengah jadinya ya 1 juga yang ada masuk ke dalam kotak. Begitu juga dengan bentuk yang lain, bentuk yang ini ataupun yang di sini. Itu juga jadi termasuk dalam bentuk sel primitif gitu. Karena hanya ada satu kisi. Ini bentuk-bentuk sel primitifnya. Sedangkan yang satu lagi, yang ini sudah ditulis bukan CP. Karena apa? Karena ya ternyata ada tambahan ini nih. Tambahan yang di sini nih. Jadi di sini tadi masuknya cuma 1/4. Sini 1/4, ini 1/4. Sini juga ada 1/4. Kemudian di sini ada setengah, ini ada setengah. Jadi kalau dijumlahin totalnya malah jadi 2. Berarti dia bukan CP, bukan sel primitif. Dia adalah sel konvensional. Konvensional. Sel primitifnya yang mana? Sel primitifnya berarti ya bisa kita bagi dong, harusnya di sini. Ini nih. Kalau kita ngambilnya cuma yang bagian ininya aja, itu masuknya sebagai sel primitif. Atau kita ambil cuma ininya aja, itu juga sel primitif. Tapi begitu dia bergabung, jadinya sel konvensional. Ini kalau sel konvensional jumlah kisi di dalamnya boleh berapa aja ya. Kalau yang primitif tadi dia harus 1. Nah, kemudian ada cara lain untuk menentukan sel primitif, yaitu dengan metode Wigner-Seed. Nah, di metode ini itu kita harus menghubungkan titik-titik, kemudian di tengah, kemudian dibikin garis-garisnya. Jadi misalkan ini nih, saya punya kisi yang seperti ini titiknya, yang hitam-hitam ini ya. Ini adalah garis-garis kisi.
Berarti kalau ada di sini bisa diterwujudkan lagi, ada di sini juga nih titiknya, begitu seterusnya. Kita fokusnya ke yang terlihat di layar aja. Kemudian kita mau menentukan sel primitif dari kisi yang ini. Tuh, gimana caranya menentukan sel primitif dari kisi yang ini? Kita lihat metodenya. Pertama, katanya hubungkan sebuah titik kisi atau titik lattice dengan titik kisi di sekitarnya. Jadi, ini ada titik kisi nih, harus dihubungkan ke semua titik kisi yang ada di sekitarnya, yang paling dekat sama dia, yang nggak usah sampai yang terhalang ya. Kalau misalkan ke yang sini atau ke yang sebelah sini, yang nggak usah, karena kan terhalang sama yang di sini udah ya. Jadi yang paling dekatnya aja. Dihubungkan nih, jadi bikin semua garisnya, garis yang 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Ada 5 garis tuh, dibikin semuanya panjang-panjang nih. Udah dihubungkan semuanya. 10 berarti sebenarnya ya ini ya. Dari 1, 2, 3, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi bikinlah dari 10 titik ini dihubungkan semuanya garisnya ke isi yang mau kita lihat sel primitifnya. Kemudian setelah dihubungkan garisnya, cari garis tengahnya. Dikata di sini, di tengah-tengah dan tegak lurus terhadap garis penghubung, lukislah garis-garis atau bidang-bidang. Jadi intinya sebenarnya kalimat sederhananya adalah, ini misalkan dari titik pusat ini ke nomor 5 dulu deh yang paling gampang bentuknya. Ke nomor 5 ini kan garisnya panjangnya segini nih. Nah, cari mana nih tengah-tengah dari garis ini. Ternyata katanya tengah-tengahnya di sini. Sudah kita dapat tengah-tengahnya, bikin garis yang tegak lurus. Berarti kalau garis yang tegak lurus yang ngebentuk 90 derajat ya. Nah, dibikinlah ini garis yang tegak lurus nih, yang bentuknya 90 derajat. Maaf banget nih, saya susah banget bikin garis lurus. Nih, garis lurus yang intinya garis lurus yang ini aja ya. Nah, ini kan sudutnya 90 derajat, ini 90 derajat. Begitu juga yang lainnya. Yang di sini juga misalkan dari sepanjang yang ini nih, mana tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya katanya yang ini, ternyata setelah diukur. Ya kita bikinlah garis yang tegak lurus. Tegak lurus itu berarti nih 90 derajat. Begitu seterusnya semuanya juga, ini juga dapat tengah-tengahnya di sini, ini garis tegak lurusnya. Jadi bikin garis bagi gitu. Di sini juga ini tengah-tengahnya, ini 90 derajat. Begitu seterusnya, yang ini berarti di sini kira-kira. Kemudian yang ini juga begitu, sampai selesai semua garisnya, sudah dibikin si 90 derajatnya. Kalau sudah, si garis yang membuat tegak lurus, yang membagi dua dan tegak lurus ini dipanjangin sampai ada yang ketemu, ada yang ketimpa. Jadi kalau ini kan kalau kita panjangin, yang ini kita panjangin itu nggak nemu, nggak berhimpitan dengan garis yang lainnya. Ini juga gitu. Nah, yang sampai ada yang berhimpit, ini kan berhimpit di sini, berhimpit di sini, berhimpit di sini, di sini, di sini. Nah, yang di ruangan yang dibangun ini, ruangan yang tertutup sama garis-garis itu, ini yang disebut sebagai sel primitif. Sel primitif. Isinya pasti satu sel kisi, karena hanya ada ini saja, yang lainnya enggak. Ini enggak masuk kan? Ruangannya cuma ini doang. Nah, ini metode yang digunakan oleh Wagner-Seitz untuk menentukan besarnya sel primitif. Jadi dia isinya hanya ada satu nih, satu kisi aja. Sel primitif itu sebenarnya menggambarkan pola dasar ya, bisa dibilang. Jadi kalau misalkan kalian punya sel primitif ini nih, yang begini aja, kemudian kalian copy nih bentuk sel primitif ini banyak-banyak, kalian susun deh secara teratur sesuai sama polanya, gambar di sini, terus gambar lagi di sebelahnya, gambar lagi di sebelahnya, sebelahnya, nanti akan kebentuk juga bentuk yang begini nih.
bentuk yang aslinya ini nih akan kebentuk. Tuh. Jadi si sel primitif ini dia cuman menunjukkan mana yang paling kecilnya gitu. Jadi si primitif itu sebenarnya mau nunjukin mana sih yang paling kecilnya gitu. Dasar dari bentuk ini tuh yang mana gitu. Cuman cara penentuannya tadi bisa pakai yang tadi atau yang Wigner says. Tapi umumnya biasanya nanti yang dilihat bentuk yang begini. Sel primitif yang begini. Jadi lebih sederhana, karena kita nggak perlu gambar-gambar kalau ini. Maksudnya udah panduannya udah lebih jelas dibanding sama ini. Dibanding sama Wigner say. Kalau Wigner say ini beda pola kisi, nanti cara menggambarkan kita pasti akan berbeda lagi. Begitu, kemudian oke. Rumus A ini. Di sel primitif itu volume sel primitifnya bisa dicari dengan perkalian yang ini nih. Rumusnya ini nanti kalian bisa lihat lagi aja. Ini intinya rumus untuk menentukan volume sel primitif kalau dia yang bentuknya 3 dimensi. Jadi ada A1 dikali didotkan A2 atau kemudian dikroskan sama A3. Ini rumusnya macam-macam sebenarnya. Kalau kalian lihat dari berbagai macam versi, posisi A1, A2, A3-nya itu mungkin berbeda-beda, tapi intinya didot dan dikroskan. Hasilnya harusnya sama, karena dia bentuk perkaliannya sama. Ini contohnya, vektor translasinya di A1 katanya 4A, A2-nya berapa nih? Nggak kebaca. A2-nya adalah 2A, kemudian A3-nya adalah 3A. Carilah volume sel primitifnya. Ya tinggal kalau di sini berarti volumenya pakai rumus yang A1 dot A2 cross A3 yang rumus pertama. Udah berarti kerjain dulu A2-nya di-crosskan A3. Cuman 2A kali 2A, ya hasilnya 4A kuadrat. Kemudian yang ini dimasukin ke sini. Jadi 4A didotkan dengan 4A kuadrat. Diperolehlah 16A pangkat 3 atau 16A kubik. Ini berarti adalah volume dari sel primitifnya. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja, dikali-kalikan sesuai sama vektor translasi A1, A2, A3-nya. Nggak akan saya suruh ngukur sendiri dulu juga ya berapa nilai A1, A2, A3-nya ya. Dengan analisis vektor. Kemudian dengan analisis vektor dasar, basis yang terkait dengan sel primitif disebut dengan basis primitif. Tidak ada basis yang mengandung atom kurang dari jumlah atom basis primitif. Jadi ya intinya kalau misalkan basis yang ada di dalam sel primitif itu berarti disebutnya sebagai basis primitif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi? Untuk si sel primitif. Intinya adalah gambarannya, kalian sudah harus paham dulu nih gambarnya. Kalau misalkan saya lihatkan gambar, kalian bisa tahu ini yang primitif Bu, ini yang konvensional. Gitu. Ini tadi simpel aja sih, kalau primitif itu berarti paling kecil aja luasan volumenya. Kalau konvensional berarti ya paling banyak, paling besar gitu. Kalau di dalam volume itu kan tadi baru yang 2 dimensi ya. Kalau di dalam 3 dimensi berarti misalkan kalau dia cuma ada satu kubus, itu jadinya sel primitif, sel primitif, tapi volume ya berarti. Volumenya volume primitif. Tapi kalau kubusnya udah kalian tumpuk-tumpuk, misalkan kalian punya kubus Indomie gitu, cuma ada satu kardus itu doang, berarti dia masuknya primitif nih, karena dia cuma satu.
Tapi kalau kardusnya sudah kalian tumpuk-tumpuk, ada 5, ada 10, atau di toko yang di gudangnya tumpukannya banyak itu berarti konvensional masuknya karena jumlahnya kelipatan dari yang paling kecil, primitifnya si kardusnya misalkan gitu. Di yang kardus pun atau yang bentuknya kubus pun jumlah kisinya tetap harus 1 juga. Jadi dia walaupun mau dia 2 dimensi atau 3 dimensi, kisinya harus 1 untuk yang primitif. Soalnya kalau yang di